Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini? Saudara, di kesempatan yang indah ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Saat ini saya akan membawakan tema yaitu tentang anak yang hilang. Saudaraku mungkin sudah bosan, sudah berkali-kali mendengarkan cerita tentang anak yang hilang ini. Mungkin juga saudaraku saat ini juga sudah bisa menebak ceritanya begini, saudara. Tetapi mari saat ini, hari ini juga kita kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan tentang anak yang hilang ini. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan yaitu tentang domba yang hilang. Kedua, memberikan perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kok kenapa? Ketiga-tiganya semuanya tentang hilang. Dimungkinkan saudaraku, saat Tuhan Yesus berbicara tentang dirham yang hilang, begitu juga domba yang hilang, sampai yaitu anak yang hilang. Diperkirakan Tuhan Yesus berbicara seperti itu di daerah Perea, yaitu sebelah timur Sungai Yordan, saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali memberikan suatu perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan sekali lagi dia memberikan perumpamaan anak yang hilang? Sebab kita harus tahu, di saat Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikut dia, kepada orang yang dikunjungi, di situ juga ada ahli-ahli Farisi, juga ada orang-orang yang yaitu Saduki, saudaraku. Mereka mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mereka ingin yaitu menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia hanya mencari celah di mana kesalahan Yesus. Sebab selama ini Tuhan Yesus selalu melakukan suatu mukjizat-mukjizat yang sungguh luar biasa, melakukan suatu pekerjaan yang di luar nalar orang-orang pada saat waktu itu. Saudaraku, saat Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti itu, kenyataan orang Saduki, orang Farisi, mereka tidak mengerti akan kata-kata Tuhan Yesus tentang perumpamaan itu. Karena mereka, hati mereka, pikiran mereka selalu dikeraskan. Maka saudaraku, pada saat ini kita belajar itu tentang anak yang hilang ini. Saudara mungkin sudah terlalu sering membaca atau mendengarkan khotbah, mungkin waktu masih kecil sekolah minggu sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu, di mana ada 2 orang anak
sulung dan bungsu. Apa yang terjadi? Anak yang bungsu, anak yang kedua ini, mungkin mereka mempunyai yaitu watak yang dikatakan bisa dia itu nakal atau beling kalau orang Jawa mengatakan gitu. Saudaraku, di mana dia meminta sesuatu hal yang belum saatnya harus diberikan kepadanya, yaitu tentang warisan. Saudaraku, kita harus tahu, warisan itu diberikan kepada anak dan keturunannya. Itu kalau orang tuanya mungkin sudah meninggal semuanya, baru dibagi-bagi. Tetapi kita tahu di cerita di dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca di dalam Lukas 15, saudaraku, ayat yang ke-11 sampai seterusnya, di situ diceritakan anak yang bungsu meminta yaitu warisan kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Apakah orang tuanya menolak? Tidak, saudaraku. Di situ orang tuanya dengan bijak, akan saya berikan apa yang menjadi hakmu, warisanmu. Pada saat itu juga Bapa ini memberikan warisan kepada anak yang bungsu. Saudaraku, mungkin pada saat itu dibagi dua, karena dia mempunyai anak dua. Yang sulung dan bungsu dibagi dua. Yang bungsu setelah mendapatkan suatu warisan dari orang tua, mereka yaitu melakukan pergi. Dia pergi dari rumahnya karena merasa dia kan sudah mendapatkan warisan yang banyak. Dia pergi. Dikatakan pergi jauh di luar kota. Dia melakukan suatu pesta pora karena orang mempunyai uang. Mungkin kita juga. Kita tidak bisa mungkiri sebagai orang Kristen. Mungkin kalau kita mempunyai uang, kita terlalu banyak. Pengennya dulu waktu tidak punya, mungkin hanya sedikit, tetapi karena sudah punya uang, mungkin pengennya bertambah-tambah. Dulu ibarat kata hanya bisa membeli, katakanlah sepeda angin, sudah nerimo. Tetapi waktu dia sudah mendapatkan suatu warisan dari orang tuanya, mungkin mereka berpikir juga, aduh, aku capek sekarang kalau setiap hari naik sepeda angin kemana-mana. Lebih bagus karena uangku banyak, aku belikan sepeda motor. Begitu juga orang yang sudah mempunyai motor, kalau sudah mendapatkan suatu warisan, pikirannya pengennya yang lebih tinggi. Ah, motor masih capek. Kalau pergi kemana-mana masih kepanasan, kalau kehujanan kan tidak ada tutupnya. Lebih bagus aku beli mobil. Itulah keinginan manusia, saudaraku. Begitu juga anak yang bungsu ini, dia dikatakan berpesta pora, menghambur-hamburkan uang untuk kesukaan hatinya. Saudaraku, apa yang terjadi di negeri yang mereka singgahi itu, di kota yang disinggahi, anak yang bungsu ini mengalami suatu malapetaka, yaitu kelaparan. Begitu juga anak yang bungsu ini, lama-lama hartanya habis karena hanya untuk poya-poya. Dia tidak bekerja, mungkin hanya
Uangku masih banyak, besok sajalah kerjanya. Gampanglah, gampanglah. Bisa dikatakan seperti itu, saudara. Pada waktu negeri itu mengalami, yaitu suatu malapetaka, yaitu kekurangan makan, begitu juga anak yang bungsu ini juga habis uangnya. Mereka di negeri orang, dia mencari-cari kerjaan karena sudah habis uang. Dia cari kerjaan ke sana kemari. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena perut lapar, saudaraku. Dia menerima yaitu pekerjaan untuk menggembalakan babi. Saudara, kita harus tahu pekerjaan pada waktu itu menggembalakan babi, mengurusi babi adalah pekerjaan yang paling hina. Kita juga tahu di dalam hukum Taurat, babi adalah barang yang najis. Anak bungsu ini melakukan pekerjaan yang najis, saudara. Hanya demi apa? Bisa makan, hanya bisa perutnya terisi saat itu. Saat dia menggembalakan babi-babi itu, dia merasa lapar. Mungkin dia belum mendapatkan upahnya. Dia makan ampas babi. Dia pada waktu makan itu merasakan hatinya hancur. Oh, aku mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun kemarin, aku masih bisa pesta pora, aku bisa minum-minum, aku masih bisa, dikatakan kalau umpama zaman sekarang, kita masih bisa ke diskotik. Oh, aku masih bisa pergi ke sana kemari. Sekarang aku tidak mempunyai apa-apa. Sekarang aku makan ampas babi. Yang namanya ampas, saudaraku, itu barang yang tidak ada gizinya. Barang yang hambar. Tetapi mereka tetap makan. Tetapi untungnya anak yang bungsu ini ingat. Dia ingat tidak langsung kepada orang tuanya, tetapi ingat kepada sesama. Waktu itu dia menjadi penggembala, begitu juga dia ingat yang bekerja kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya mempunyai sapi-sapi, domba-domba yang banyak. Tapi makannya tidak ampas, saudaraku. Tetapi kenapa aku makan ampas? Saat itu dia berpikir seperti itu. Saudaraku, dia berpikir, karyawan orang tuaku, pekerja-pekerja, bapakku, makannya tidak seperti ini. Aku makannya ampas, makanan babi. Kalau begitu, aku mau pulang. Biar apa yang terjadi, aku tetap pulang sebab aku masih mempunyai orang tua. Itulah salah satu kebaikan, salah satu ungkapan hati anak yang bungsu ini. Dia menyadari mereka adalah orang yang salah. Setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Anak yang sulung dia pulang kembali karena dia merasa orang tuaku mempekerjakan orang tidak seperti ini. Aku kalau pulang, walaupun tidak diakui oleh orang tuaku, saya nggak apa-apa. Aku tak jadi pekerjanya. Sebab aku tidak mempunyai hak lagi. Sebab apa, saudaraku? Mereka sudah dibagi 2 warisannya. Saat dia pulang dari kejauhan bapaknya,
melihat, dari kejauhan melihat anaknya pulang. Mungkin anak ini mempunyai keraguan. Apakah bapakku nanti marah atau nanti menolakku? Tetapi hati anak yang bungsu ini masih mempunyai harapan. Kalau ditolak tidak masalah, memang sudah salahku. Kalau aku diterima hanya sebagai pekerja tidak masalah, memang aku salah. Itulah salah satu apa yang ada di dalam hati anak yang bungsu ini. Ada suatu penyesalan, ada suatu kerinduan kembali kepada orang tuanya. Saat dia kembali, orang tuanya langsung datang. Waktu bertemu, anak itu dipeluknya, diciumnya. Apa kalau kita baca di dalam firman Tuhan, mereka langsung dikatakan oleh Bapak itu, "Pelayanku, berikan pakaian yang terbaik bagi anakku, sebab anakku dulu hilang, anakku dulu mati, sekarang sudah kembali lagi." Selain itu dikatakan lagi, "Pelayan, sembelih sapiku untuk pesta. Kita makan-makan bersama karena anakku bisa kembali lagi." Sungguh luar biasa hati Bapa kepada anak yang bungsu ini. Masih mau menerima. Kalau kita baca kembali di dalam firman Tuhan di dalam Lukas, di mana anak yang sulung, ia pulang dari ladangnya. Dia ditemui oleh pelayannya. Pada waktu anak sulung ini dari jauh sudah melihat, ada apa di rumahku? Ada rame-rame, ada bunyi-bunyian, musik-musik. Ada suatu pesta, ada apakah ini? Maka dia memanggil, yaitu pelayannya. Apa yang terjadi di rumah? Jawab pelayannya, "Tuan, Bapak Tuan, mengadakan suatu pesta karena saudara Tuan kembali lagi." Apa yang terjadi? Anak yang sulung marah, saudaraku. Marah kepada Tuhan, pada bapaknya. Mungkin dia langsung nemui bapaknya. Bapaknya juga begitu. Pada waktu itu dia marah-marah, dia tidak mau masuk mungkin. Bapaknya mendatangi juga. "Anakku, apa yang ada di dalam Bapa, apa kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu juga. Kalau kamu ingin melakukan suatu pesta, Bapak tidak melarang. Sebab aku tahu engkau selama ini bekerja dengan giat." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, cerita ini tidak dilanjutkan sampai gimana klimaknya. Tapi kita bisa ambil kesimpulan. Apakah yang salah di dalam kehidupan anak yang sulung ini? Kenapa dia marah? Mungkin secara manusia kita membenarkan, yaitu anak sulung ini marah-marah kepada orang tuanya. Tetapi firman Tuhan saat ini berbicara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu juga kepada kita. Kita kadang-kadang seperti anak sulung. Kita kadang-kadang seperti anak bungsu. Mungkin saudaraku bisa mengatakan, "Aku tidak pernah seperti anak bungsu. Aku seperti anak yang sulung." Itulah
anak sulung ini juga bodoh, saudaraku. Saya katakan gitu. Itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita kalau sudah melayani Tuhan dengan luar biasanya, kalau ada acara dimanapun berada, ikuti terus. Pelayanan apa saja aku lakukan. Kadang-kadang kita begitu. Tapi kita seperti anak yang sulung ini tidak pernah, yaitu kita hidup dekat dengan Bapa, tetapi dia merasa hidupnya tertekan, hanya kerja saja. Karena apa? Karena mereka tidak pernah, anak sulung ini meminta pada orang tuanya, "Bapak, aku mau pesta, aku mau mengumpulkan teman-temanku." Karena dia tidak pernah meminta. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah, yaitu meminta, merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehari-hari, saudaraku, kita hanya terbelenggu oleh prosesi keagamaan. Kalau kita sudah pergi ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, mendengar, sudah setelah itu pulang. Besok lagi terus. Itulah iman kering, saudara. Dikira kalau kita itu sudah seperti itu sudah benar. Tidak. Kita juga harus, kalau kita bersekutu dengan Bapa, kita juga harus merasakan kasih-Nya. Kita juga harus ada suatu komunikasi. Mungkin anak yang sulung ini tidak ada komunikasi karena dengan orang tuanya. Mungkin dia merasa, aku kok selalu disuruh kerja. Sementara anak yang bungsu dikasih warisan, setelah itu habis, pulang kembali. Saudaraku, saya tidak menyalahkan hanya anak yang sulung ini. Anak yang bungsu juga salah. Tetapi kita seperti anak yang sulung ini hari ini, apakah kita juga harus iri kepada orang-orang yang di luar sana? Oh, orang di luar Kristen, katanya di dalam Tuhan itu ada suatu kelimpahan, damai sejahtera yang luar biasa. Tetapi keadaan hidupku saat ini hanya seperti ini terus, mentok terus. Tetapi orang yang di luar sana, yang katanya tidak mengenal Tuhan, mereka hidupnya bisa poya-poya. Dia mempunyai segala-galanya. Saudaraku, ingat pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan saudara. Saudara, jangan pernah iri dengan keadaan orang di luar sana. Kita sering sebagai anak-anak Tuhan seperti itu, anak yang sulung ini. Kita sering iri dengan orang lain, orang yang di luar Tuhan. Kalau kita menginginkan sesuatu, Tuhan sudah mengatakan, mintalah, Tuhan akan memberi. Ketuklah, akan dibukakan pintu. Kurang apa, saudara? Saudaraku yang terkasih, pada saat ini saya akan menekankan firman Tuhan di dalam Lukas 15 ini. Di mana kalau kita saat ini merasa seperti anak yang bungsu, atau begitu juga sebagai anak yang sulung, mungkin anak yang sulung ini kurang mempunyai komunikasi yang benar, belum mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua. Saat ini firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Kita tahu
Kalau anak yang bungsu bisa berpikir, orang tuaku tidak pernah memberikan hambanya makanan yang seperti ini. Tidak pernah memberi ampas babi. Begitu juga. Kalau aku pulang, aku berbalik. Walaupun jadi pelayannya, tidak mungkin aku dikasih ampas babi. Saat ini, Tuhan juga berbicara kepada saudara. Kalau kita meminta berbalik dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan suatu kebodohan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Saat ini, mari introspeksi kita. Tuhan, ampuni, aku mau berbalik kepadamu. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sangat baik. Tuhan selalu membuka tangannya bagi orang-orang yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya, seperti anak yang sulung ini. Bapaknya langsung menyambut dia, merangkul dia, mencium dia, diberi pakaian yang indah, dibuatkan suatu pesta. Begitu juga kalau saat ini kita orang merasa kita itu jauh dari Tuhan, kita merasa berdosa, mari kita kembali pada Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak yang sulung, anak sulung, kita jangan berdiam diri, tetapi kita juga harus ada suatu komunikasi. Tuhan, aku juga pengen seperti ini. Tuhan pasti akan memberikan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini, yaitu supaya kita berbalik kembali. Apa yang kita lakukan, mungkin kita sudah melakukan suatu dosa, suatu kesalahan. Mari kita balik, mengakui dosa. Maka Tuhan akan meninggikan kita, akan memulihkan hidup kita. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, jangan sekali-kali kita iri dengan orang yang lain. Mungkin kalau saudara kita mengalami suatu kejatuhan, jangan pernah kita malah biarkan, tetapi mari kita tarik kembali supaya mereka dipulihkan hidupnya. Mereka tidak hidup di dalam dosa kembali. Dan yang selanjutnya, saudaraku, kita seperti anak yang hilang ini. Kita sudah diangkat Tuhan. Kita juga harus meneladani Bapa ini. Kalau Bapa sudah mau menerima kita, Tuhan sudah mau menerima kita kembali. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu sungguh luar biasa. Maka kita harus meneladani teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Kalau anak-anak kita, keluarga kita, atau saudara kita dimanapun berada, mari kita harus juga mempunyai hati Bapa kepada setiap orang. Itulah yang berkenan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.